Iya Bapak Ibu, nanti tolong jangan ada yang bicara ya, ngobrol ya. Kita fokus saja ya. Oke, kita tundukkan kepala kita. Terima kasih Tuhan untuk saat ini kami ingin melakukan pendalaman Alkitab Tuhan agar urapi setiap kami, agar setiap kami yang hadir bisa mengerti. Urapi juga saya yang menyampaikannya Tuhan agar juga bisa menyampaikannya dengan mudah, gampang, sehingga kami semakin mengerti tentang Alkitab. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Yesus kami siap mendengarkan pendalaman Alkitab. Haleluya, sama-sama kita berkata amin. Haleluya. Ya, shalom Bapak Ibu, shalom, puji Tuhan. Judul pendalaman Alkitab yang keberapa ini Bapak Ibu? Ingat, yang ke-6. Ya, di depan ada. Ya, judul pendalaman ini adalah sakramen minyak urapan. Judulnya adalah sakramen minyak urapan. Ya, banyak kali gereja nggak mengerti ada kuasa Allah di balik minyak urapan, Bapak. Benar. Bisa Bapak Ibu bisa tes deh gereja mana aja. Banyak yang nggak paham ya. Padahal minyak urapan itu besar sekali kuasanya. Iya, kalau kita sadar, waduh luar biasa. Kita bisa diurapi, demikian juga rumah kita bisa diurapi, kendaraan kita bisa diurapi, bahkan pesawat terbang juga saudara bisa urapi ketika saudara bisa naik pesawat terbang. Supaya apa? Bebas turbulensi, bebas udara buruk, demikian juga bebas mara bahaya celaka. Amin. Iya, makanya kalau saya naik pesawat, pas saat naik tangga atau pas saat ada belalangnya itu di ujungnya itu, saya tepuk-tepuk badannya si pesawat ini. Dalam nama Yesus aman perjalanan. Gitu. Jadi saudara bisa lakukan ya. Ya pokoknya aman lah. Ya amin Bapak Ibu. Ya puji Tuhan. Karena itulah luar biasa sekali minyak urapan ini. Ada kuasa Allah di baliknya. Nah pada perjanjian lama Bapak Ibu. Minyak urapan itu dipakai untuk mengurapi bait Allah. Jadi benda bisa diurapi Bapak Ibu. Nanti akan kita lihat juga ayat, orang-orang juga bisa diurapi. Jadi bukan hanya benda yang diurapi, orang juga bisa diurapi. Dan mengalami luar biasa. Dan ini juga terbukti, langsung di dekat kita, Ratu Plaza juga diurapi. Dan sekarang mulai bangkit. Landmark juga demikian, diurapi. Iya, udah mulai banyak nyewa. Demikian juga lantai 19 yang isunya ada hantunya, ada kuasa gelapnya. Dibersihkan dengan diurapi. Iya sekali urapan aja. Kata Pak Joni ya. Hanya dalam waktu seminggu langsung ada nyewa. Tuh bayangkan Bapak Ibu. Padahal selama bertahun-tahun nggak bisa disewa. Orang mau masuk kayak ada sesuatu gitu ya. Ada sesuatu gitu. Tapi ketika diurapi seminggu kemudian langsung laku. Kalau bukan kuasa Tuhan itu apa dong namanya? Luar biasa ya. Iya karena itulah ya. Ya sayang sekali ya kalau orang Kristen nggak tahu ya kuasa Allah ya di balik minyak urapan ini. Coba kita lihat ayatnya dulu. Jadi ada dasar ayatnya. Jadi saudara juga ketika ditanya orang, karena banyak orang di luar sana itu yang belum percaya akan minyak urapan, saudara bisa mengatakan kepada mereka ada dasar ayatnya. Supaya mereka juga bisa kita harapkan percaya juga. Amin Bapak Ibu. Iya. Bagi saudara juga nggak ada ruginya ngasih tahu mereka. Apa ruginya? Nggak ada yang hilang dari saudara kan? Iya kan? Ya malah lebih bagus kan orang lain tahu, mereka juga bisa mengalami mujizat Tuhan, ya kan? Bagi saudara juga nggak ada rugi, nggak ada uang saudara diminta, nggak ada. Ya coba kita lihat Keluaran 30 ayat 25 sampai 29. Keluaran 30 ayat 25 sampai 29. Nih saya bacakan ya. Inilah dasar ayat dalam perjanjian lama ada penggunaan minyak urapan, mengurapi benda-benda di bait Allah. Ya. Haruslah kau buat semuanya itu menjadi minyak urapan yang kudus. Suatu campuran rempah-rempah yang dicampur dengan cermat seperti buatan seorang tukang campur rempah-rempah. Itulah yang harus menjadi minyak urapan yang kudus. Bapak Ibu aja saya ajak. Ayo ayat 26 Bapak Ibu biar aktif kita. Ya silakan Bapak Ibu 26. Jadi kemah pertemuan dan tabul hukum diurapi. Terus ayat 27 saya. Meja dengan segala perkakasnya, kandil dengan perkakasnya, dan mezbah pembakaran ukuman. Jadi benda-benda diurapi. Ayat Bapak Ibu 28.
Nah, jadi bendanya dia. Sekarang ayat 29 saya. Haruslah kau kuduskan semuanya sehingga menjadi maha kudus. Setiap orang yang kena kepadanya akan menjadi kudus. Haleluya. Ya, enggak 29 saja sampai 29. Oke Bapak Ibu ya. Jadi itu benda-benda diurapi. Jadi saudara juga rumah saudara bisa diurapi. Kamar saudara bisa diurapi. Mobil saudara bisa diurapi. Motor saudara bisa diurapi. Amin. Nah sekarang kita sudah melihat benda-benda diurapi. Sekarang kita melihat manusia juga diurapi. Nah coba kita sekarang ayat 30-nya. Nah jadi terpisah Bu. Supaya ada penjelasan dulu. Nah sekarang ayat 30 saya sendiri. Engkau harus juga mengurapi dan menguduskan Harun dan anak-anaknya supaya mereka memegang jabatan imam bagi Tuhan. Oke Bapak Ibu. Jadi imamnya manusia itu juga diurapi. Bisa. Jadi saudara juga bisa mengurapi diri saudara. Bisa mengurapi suami saudara. Bisa mengurapi istri saudara. Bisa mengurapi anak-anak saudara. Bisa. Kalau seandainya ada di antara saudara pasangannya yang belum bertobat. Saudara bisa ngurapi bantalnya dalam nama Tuhan Yesus, suamiku, dalam nama Tuhan Yesus, istriku bisa dijamah Tuhan, dijumpai Tuhan. Gitu loh Bapak Ibu, saudara bisa. Oke Bapak Ibu ya, atau lagi dia tidur gak sadar gitu, urapi aja kepalanya, dahinya. Ya, oke Bapak Ibu ya, bisa. Jadi seandainya ada pasangan saudara yang belum percaya Tuhan. Oke Bapak Ibu ya, saudara bisa urapi. Lagi dia tidur, bantalnya atau orangnya kepalanya sekalian. Ya, gak apa-apa. Oke Bapak Ibu ya, tapi saudaranya berdoanya dalam hati. Dalam Tuhan Yesus, jumpai dia, jamah dia Tuhan agar bertobat. Bisa. Oke ya, gak perlu kita ngomongi. Nanti saudara malah dijuluki baul banget sejak di gereja. Malah gereja disalah-salahin. Amin Bapak Ibu ya. Jadi kalau saudara ada pasangan atau anak saudara juga bahkan, saudara bisa ngurapi ya. Lagi dia tidur. Atau kalau anak saya dulu saya biasakan sebelum dia berangkat sekolah harus mengetok kamar kita dulu, kamar orang tuanya untuk didoakan, diurapi dan doa. Dan buktinya luar biasa, anak saya menjadi anak jenius. Amin Bapak Ibu. Iya sampai sekarang. Kuliah itu saya berdoa juga nanti dia lulus tahun depan ya bisa menjadi lulusan terbaik di Toronto. Karena Pak nilai IPK-nya GPA-nya 4 semua. A plus semua, waduh gila, luar biasa. Saya lihat kan ada rata-rata kelasnya kan. Ada rata-rata, ada nilainya dia, ada rata-rata kelas. Rata-rata kelasnya ada B, ada C. Tapi dia nonjol sendiri, A plus. Luar biasa. Saya berdoa agar dia menjadi lulusan terbaik. Segera juga dapat pekerjaan di luar negeri. Tapi jangan lama-lama, harus kembali ke Indonesia. Kalau perlu juga jadi pendeta juga ya. Ya kerja juga, tapi pendeta juga nggak apa-apa. Banyak sekarang pendeta gitu ya. Kerja sekuler dia hari Senin sampai hari Jumat atau Sabtu. Hari Minggu dia pelayanan. Jadi pendeta iya ada banyak. Di gereja saya yang lama gitu ada. Bahkan ada konglomerat juga. Almarhum Pak Ciputra dulu gitu. Ya jadi dia bisnis oke, tapi hari Minggu dia khotbah. Kan luar biasa kan. Jadi bisa gitu. Jadi kita bisa ya. Amin Bapak Ibu ya. Jadi enggak harus jadi full time, jadi pendeta. Kita full heart. Full heart. Jadi enggak full time tapi full heart. Itu lebih bagus ya. Daripada full time tapi enggak full heart, kacau itu. Amin. Jadi di gereja cuma nyari nafkah. Aduh itu enggak, kurang bagus ya, kurang bagus. Lebih bagus kita di gereja itu berkorban. Amin Bapak Ibu ya. Iya. Jadi saluran berkat lah. Jangan disebut berkorban lah, kurang enak kayaknya ya. Tapi jadi saluran berkat Tuhan. Kita diberkati, jadilah saluran berkat. Amin Bapak Ibu. Ya gitu. Nah, soalnya kalau dengar kata korban kayaknya ngiri-ngiri sedap. Jadi saudara lihat, benda-benda bisa diurapi, oke? Jadi benda saudara, rumah, mobil, kamar atau apa. Termasuk juga orang-orang bisa diurapi, diri saudara juga orang-orang yang terdekat saudara. Amin Bapak Ibu. Ya luar biasa. Dan pasti terjadi mukjizat. Nita aja pernah ngurapi pedagang makanan, diurapi sebelumnya gak laku jualannya, laku. Ibu Ella. Iya Bapak, iya. Luar biasa kan? Iya dagangan juga diurapi. Jadi kalau saudara juga ada usaha, pekerjaan, urapi aja pintu toko gitu ya. Itu diberkati tuh.
Oke Bapak Ibu ya. Nah kita lihat sekarang bahwa raja dan nabi juga ketika ditakbiskan itu harus diurapi. Harus diurapi. Jadi hari ini kita bukan orang biasa. Kita hari ini imamat yang rajani. Artinya apa? Dua jabatan yang kita pegang, imam dan raja. Perjanjian lama, pada perjanjian lama, imam dan raja sah ketika ditabiskan minyak. Hal yang sama juga dengan kita juga harus ada ciri pengurapan. Apalagi kita disebut orang Kristen. Orang Kristen artinya apa? Pengikut Kristus. Kristus artinya yang diurapi. Nah, jadi harus ada ciri pengurapan kita. Oke Bapak Ibu ya, mantap. Coba kita lihat sekarang ayatnya 1 Raja-Raja 19 ayat 16. Bahwa raja dan nabi juga harus diurapi. Tadi imam udah kita lihat ya diurapi Harun dan anak-anaknya ya. Sekarang kita lihat raja dan nabi juga harus diurapi untuk sah di hadapan Allah. 1 Raja-Raja 19 ayat 16. Coba ini 1 Raja-Raja 19 ayat 16 ya saya bacakan ya. Juga Yehu cucu Nimsi haruslah kau urapi menjadi raja. Jadi raja diurapi. Itu sah. Oke lanjut. Atas Israel dan Elisa bin Safat dari Abel Mehola harus kau urapi menjadi nabi. Nah nabi juga diurapi. Terus saudara lihat itu. Menggantikan engkau. Jadi raja diurapi. Nabi diurapi. Bahkan tadi awalnya juga imam juga diurapi ya. Harun dan anak-anaknya. Nah hari ini kita imamat dan rajani harus juga punya ciri pengurapan. Apalagi kita orang Kristen, artinya pengikut Kristus. Kristus artinya yang diurapi. Tuh kan, cakep kan Bapak Ibu ya. Nah, sekarang kita masuk pada perjanjian baru. Apakah minyak urapan tetap dipakai? Ya, tetap dipakai. Dan itu terbukti ketika Tuhan Yesus mengutus murid-muridnya pergi menginjil. Murid-muridnya menggunakan minyak urapan. Mengusir setan, bukan satu setan, banyak setan. Dan mengoleskan orang sakit dan mereka sembuh. Tuh, banyak orang Kristen gak baca ayat ini, heran saya. Padahal penggunaan minyak urapan jelas dikatakan. Amin, makanya jangan menggunakan air ya. Nah, ada pendeta khotbah di Mount Hermon ini ada yang pernah katanya dia pelayanan mengurapi pakai minyak, pakai air. Saya udah tegur, tapi saudara gak perlu tahu lah siapa orang ya. Tapi jangan pakai air, nggak ada ayatnya. Minyak ada ayatnya. Saya tunjukkan ayatnya juga 2. Markus 6 ayat 13, termasuk juga Yakobus 5 ayat 14. Oke? Iya, jadi ada dasar ayat kita pakai minyak, bukan asal-asalan. Jadi kalau ada orang yang protes, baca aja ayat ini Pak, gitu sekalian. Markus 16 ayat 12 ayat 13, coba kita lihat. Ini udah di depan udah ada, saya bacakan ya. Lalu pergilah mereka ini siapa? Murid-murid Yesus memberitakan bahwa orang harus bertobat. Ayat 13 kita lihat. Dan mereka mengusir banyak setan. Tuh banyak setan. Bukan satu, banyak setan. Dan mengoleskan banyak orang sakit ya. Dengan minyak dan menyembuhkan mereka. Jadi mereka mengusir banyak setan dengan menggunakan minyak. Menyembuhkan banyak orang sakit dengan minyak. Makanya aneh kalau seandainya ada orang mempertanyakan, pendeta mempertanyakan penggunaan minyak. Ini ayatnya ada. Amin Bapak Ibu. Karena itu kalau saudara ditanya, mana ayatnya? Tunjukkan ayat ini. Dan saudara bisa membalikan. Kalau Bapak menolak minyak urapan, apa dasar ayat? Balik aja sekalian. Iya kan? Iya dong. Jadi kalau dia membantah, tunjukkan ayat ini. Markus 6 ayat 13 khususnya. Boleh juga ayat 12-nya boleh. Ya baru dibalik. Sedangkan Bapak menolak minyak urapan, apa dasar ayat Bapak? Tunjukkan kepada saya. Gitu. Sekalian gitu. Ya kan ini kan ada dasar ayat kita kan. Iyalah jadi ini sah. Oke Bapak Ibu ya. Nah lalu ada juga orang berkata setelah Pentakosta turunnya Roh Kudus menggantikan penggunaan minyak urapan. Itu juga tidak benar. Kenapa? Karena kitab-kitab perjanjian baru umumnya ditulis setelah Pentakosta. Umumnya setelah Pentakosta. Oke Bapak Ibu ya. Termasuk juga Yakobus, kitab Yakobus. Dan kitab Yakobus menunjukkan penggunaan minyak urapan gitu Bapak Ibu. Iya, coba kita lihat ya. Bahwa setelah Pentakosta juga penggunaan minyak urapan ada.
Makanya ketika orang berkata setelah Pentakosta turunnya Roh Kudus, tidak ada lagi minyak urapan. Tunjukkan ayat ini. Wah, ya, apa dasar Bapak menolak minyak urapan? Ya. Pentakosta, setelah Pentakosta ada penggunaan minyak urapan. Nih ayatnya Yakobus 5 ayat 14. Tunjukkan aja. Dia akan diam nanti Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu ya. Jadi kita dasarnya ayat, nggak perlu kita berdebat kusir. Amin Bapak Ibu ya. Ya kalau seandainya juga dia masih tetap menolak, ya udah terjadilah sesuai iman kita masing-masing. Nggak usah berdebat. Amin Bapak Ibu. Kenapa kita nggak perlu berdebat? Karena iman kita sudah berbeda. Levelnya sudah berbeda, ngapain berdebat? Nggak akan nyambung itu nanti. Benar Bapak Ibu ya. Kalau dia imannya nggak percaya, ya udah selesai. Sama seperti saudara juga tetangga sebelah. Jangan saudara paksa tetangga sebelah untuk terima Yesus. Ya pokoknya doakan saja. Jangan saudara berdebat dengan mereka. Nggak akan bisa itu. Ya oke. Ya doain aja kalau perlu. Doakan mereka kalau sakit. Doakan mereka kalau sembuh. Nggak perlu saudara aja ke gereja sendiri itu orang. Itu sudah kejadian di gereja saya yang lama. Banyak orang-orang non-Kristen. Sebelumnya dokter sudah angkat tangan. Udah hampir mati dia, hitungan bulan gitu. Didoakan sembuh. Nggak perlu disuruh diajak ke gereja, dia ke gereja sendiri jadi rajin. Gitu. Saudara tahu lah gitu, pokoknya non-Kristen lah. Bisa mendebak yang apa aja lah, siapa aja. Amin Bapak Ibu ya. Yakobus 5 ayat 14, coba kita lihat. Nih, saya bacakan ya, Yakobus 5 ayat 14 ya. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para pendetua jemaat. Atau sekarang juga bisa disebut pendeta, oke. Supaya mereka mendoakan dia, serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Pendetua jemaat juga bisa disebut pengerja. Jadi pengerja juga nggak harus pendeta, bisa mendoakan orang. Oke Bapak Ibu ya, bisa mendoakan orang. Buktinya Nita, ya, bukan pendeta tapi mendoakan itu dagangan orang. Ibu Ella bisa jadi laku. Sehingga apa? Lewat mujizat yang dialami. Jadi datang ke gereja berapa kali? Tuh. Kalau bukan ada mujizat, bagaimana mungkin yang non-Kristen bisa datang ke gereja? Amin Bapak Ibu ya. Iya, harus mujizat itu membuka mata. Oh iya juga ya. Kok bisa ini pasti Tuhan. Gitu loh Bapak Ibu. Mujizat itu menerobos segala batasan. Menerobos batasan agama, menerobos batasan suku, menerobos batasan tingkat intelektual. Wah, semua diterobos. Ya, oke Bapak Ibu ya. Iya. Karena itulah luar biasa sekali. Nah, jadi saudara lihat itu ketika ada orang sakit, mengundang pendeta atau penatua untuk mendoakannya dan mengoleskan dengan minyak. Oke Bapak Ibu ya. Ini kan dengan minyak kan? Dengan minyak bukan air ya. Enggak ada ayatnya air ya Bapak Ibu ya. Pokoknya sesuai ayat kita. Kenapa Alkitab ini adalah standar kebenaran orang Kristen. Amin Bapak Ibu. Kalau saudara melakukan sesuai ayat, saudara gak bisa dikritik orang. Tunjukkan saja ayat ini, mereka pasti diam otomatis. Loh ayat udah ngomong kok, siapa kamu? Amin Bapak Ibu, ya iya kuat itu. Oke, nah lanjutkan lagi Bapak Ibu. Jadi inilah menjadi dasar Yakobus 5 ayat 14 ini menjadi dasar altar call di gereja Mount Hermon ini. Jadi kalau altar call, pendeta yang memanggil jemaat, ada yang sakit, mari maju datang, saya akan doakan. Gitu Bapak Ibu. Kalau ayat ini, jemaat yang memanggil pendeta, sama aja itu. Ya amin Bapak Ibu ya. Oke, makanya saya menggunakan minyak ya Bapak Ibu. Altar call, luar biasa. Oke, nah jadi banyak terjadi mujizat dengan memakai minyak urapan. Kalau seandainya ada orang bertanya, apa bukti ada kuasa Allah dalam minyak urapan? Tunjukkan saja Ratu Plaza, diurapi, sekarang mulai hidup lagi. Tunjukkan saja landmark. Ya diurapi, hidup lagi. Amin Bapak Ibu. Ya, mereka bisa bantah itu. Mungkin bisa bantah gitu besar. Gitu besar landmark. Bisa hidup kan. Tuh iya. Demikian juga ada pengerja juga pernah di sini sakit mah. Sampai hampir pingsan. Lalu solusinya apa? Saya suruh minum air hangat, air putih hangat. Dituangkan satu pot minyak urapan. Nah satu pot gini Bapak Ibu. Nah nih. Semua diminum. Ya, minum. Nggak lama kemudian sembuh. Amin. Iya sakit mah. Sampai pingsan. Berarti kan sakit banget itu udah sampai pingsan. Tuh. Hanya minum air hangat. Air putih aja. Itu dari belakang dispenser. Campur satu pot ini. Tuh.
Ini satu pot yang dituang. Pokoknya minum aja, jangan mikir. Jangan dirasa-rasa, dicip-cip. Jangan, itu nanti bisa muntah. Cip-cip, apa rasanya? Jangan. Pokoknya jangan mikir. Glek, habis gitu satu gelas ya. Tapi jangan terlalu penuh lah, nanti bisa keselak gitu ya. Setengah aja, setengah gelas. Nah itu, oke. Oke Bapak Ibu ya. Jangan mikir, jangan icip-icip. Icip-icip apa rasanya? Oke ya, oke Bapak Ibu ya. Oke, ya bisa, jadi sembuh ya Bapak Ibu ya. Iya, pemain keyboard termasuk juga ada singer itu sakit mah, hampir pingsan Bapak Ibu. Tapi puji Tuhan sembuh ya. Bahkan Ibu Odi juga kemarin pusing kepalanya katanya sampai di sekolah minggu minum minyak urapan, artinya sehat lagi, segar. Udah langsung ketawa-ketawa setelah hampir selesai ibadah. Nah, demikian juga ada rumah sakit juga diurapi. Bapak Ibu juga kalau berkunjung ke rumah sakit, ada saudara keluarga yang sakit, urapi dulu ya ruang opnamenya ya. Ya, kenapa? Ini saya kasih tahu satu rahasia. Di rumah sakit itu seringkali terjadi kematian. Bisa saja di tempat di mana keluarga kita berada di opname, sebelumnya ada yang mati di situ. Biasa kan rumah sakit kan, ada yang mati biasa itu. Nah, saudara urapi, kenapa? Karena di mana ada kematian itu biasanya ada setan di situ. Setan ada selalu di tempat kematian, di kuburan gitu Bapak Ibu. Pusatnya di kuburan, markasnya gitu Bapak Ibu. Tapi rumah sakit juga banyak. Karena banyak kematian kan di rumah sakit. Makanya pada saat keluarga kita di opname, urapi tempat itu. Tahirkan tempat ini Tuhan, bebas dari setan. Keluarga saya yang di opname bisa sembuh. Tidak lagi sakit, tidak lagi mengalami maut. Amin Bapak Ibu. Nah gitu, doanya gitu aja, simple. Nggak perlu harus ngundang pendeta, saudara juga bisa doakan. Pokoknya biarkan tempat ini telah dimuliakan lewat minyak urapan. Udah selesai. Tempat ada kemuliaan, tidak ada tempat setan. Setan hanya tempat terkutuk, tempat kegelapan, tempat kuburan, tempatnya tinggalnya setan. Amin Bapak Ibu. Maka setelah kita urapi tempat itu penuh kemuliaan Allah, maka setan akan pergi. Amin Bapak Ibu. Iya, gedung kantor urapi, rumah saudara urapi. Karena seringkali kalau rumah baru juga, itu juga bisa ada setan ya Pak. Kok bisa Pak ada setan di rumah baru Pak? Karena seringkali pada saat pembangunan rumah, seringkali tukang itu minta ditanam kepala kambing, kepala kebo di tanah. Iya Bapak Ibu. Kadang-kadang disuruh diikat satu tandan pisang di atas langit-langit kan. Iya kan? Itu ngundang setan itu. Makanya rumah-rumah baru itu harus ditahirkan dulu sebelum kita tinggali. Oke Bapak Ibu ya. Iya supaya bersih. Mobil baru juga sama. Karena apa? Bisa saja saat produksi juga ada sesajen gitu. Iya. Ya. Oke Bapak Ibu ya. Jadi mantap, bersih. Jadi tapi juga saudara syaratnya ya jangan juga nyimpan jimat-jimat di tubuh saudara. Ya, oke Bapak Ibu ya. Kalau saudara nyimpan jimat, setannya nanti akan ketawa kepada saudara. Kamu mengusir saya, kamu aja nyimpan jimat saya. Gitu. Diledeki saudara. Oke ya, jangan nyimpan jimat. Itu aja syaratnya. Jadi saudara mengusir setan, saudara juga harus bersih. Kalau saudara masih menyimpan jimat di tali pinggang, di dompet, atau dimanapun tubuh saudara, saudara mengusir setan, kan diledeki saudara. Kamu mengusir saya, jimat saya juga ada di badan kamu. Amin. Ya harus bersih ya. Itu aja syaratnya. Oke. Nah demikian juga ada seorang ya mantan pekerja di sini. Ada benjolan di lehernya. Ini dia udah bersaksi. Cuma belum di mimbar ini. Masih saksi kepada saya langsung. Jadi sebelumnya ada benjolan di sebelah kiri. Benjolan. Ya dia urapi malamnya. Besoknya udah hilang. Sembuh. Tuh luar biasa kan. Benjolan Bapak Ibu. Iya. Tumbuh benjolan di leher, langsung diurapi langsung sembuh. Tuh, luar biasa kan? Iya makanya luar biasa itu. Nah demikian juga saya pernah beberapa tahun yang lalu naik pesawat di transit di Singapura. Saya dari Israel atau dari mana gitu ya. Pokoknya dari sana lah. Oke Bapak Ibu ya, dari banyak TKW kita ya. Nah pulang sama-sama mereka banyak ya. Transit di Singapura. Kita kan suruh turun semua kan. Biasanya di airport Singapura itu suruh turun untuk pesawat itu dibersihkan. Oke. Nah pada saat turun itu ada orang perempuan kesurupan gitu. Wow gimana gitu ya. Dan saya lewati saat saya mau turun.
Ya, lalu saya oleskan minyak urapan di tangan saya, lalu saya pura-pura nyentuh badannya gitu, kepalanya. Dalam nama Yesus, keluar setan. Gitu aja. Jangan kuat-kuat, kita harus beriman. Nanti dipelototin orang saya. Saudara juga harus beriman ya. Ya iya dong, kita harus beriman dong. Pokoknya pura-pura kesentuh aja kepalanya dalam nama Yesus, keluar setan. Gitu aja gitu Bapak Ibu. Dan puji Tuhan, setelah saya sampai di ruangan bandara, nggak lama saya lihat perempuan itu udah keluar juga tertawa-tawa. Udah sembuh dari setan, udah bebas dari setan. Itu kan luar biasa ya Bapak Ibu ya. Jadi saudara juga ketika di sekolah anak saudara ada yang kesurupan muridnya, jangan panik ya. Oke ya, urapin aja dengan minyak. Oke. Ya, jadi saudara nggak harus pendeta, urapin aja dalam nama Yesus, keluar setan. Cuma gitu aja doanya. Simpel ya, simpel ya. Keluar situ setannya. Oke, nggak perlu disembur-sembur. Kalau orang lain kan disembur pakai air, disembur. Iya, kadang-kadang orang itu sadar bukan karena ini ya, tapi karena bau mulutnya. Amin Bapak Ibu ya. Nggak usah ya disembur-sembur. Oke Bapak Ibu ya, urapin aja. Tapi jangan bersuara. Jangan bersuara. Kita harus berhikmat juga ya. Kalau enggak nanti saudara dilihat aneh gitu. Berlagak aja kayak megang kepalanya gitu. Berlagak aja kayak kesentuh gitu. Tapi saudara berdoa dalam hati. Dalam Tuhan Yesus keluar setan. Gitu aja cukup. Amin. Jadi setan keluar bukan karena kuatnya suara kita. Kalau kuatnya suara kita, ya orang yang di terminal itu lebih kuat suaranya. Gerogol, gerogol, gerogol. Amin Bapak Ibu ya. Bukan kuatnya suara kita. Dalam hati juga bisa. Amin Bapak Ibu. Dalam nama Yesus keluar setan. Nggak harus kepala. Di mana aja umumnya di kepala lah. Kepala kan pusat umumnya. Oke Bapak Ibu ya. Ya, terserah kepala di dahi, di belakang ubun-ubun atau di mana. Pokoknya itulah ya. Oke ya, paham ya. Jadi nggak usah panik ya. Jadi makanya selalu bawa minyak urapan ya. Mantap itulah. Ya, oke Bapak Ibu ya. Nah, jadi demikian juga sebelumnya saya kan pelayanan di gereja yang lama. Saya pendeta saat itu di situ. Itu juga ratusan ibu-ibu mandul. Ratusan, bukan 1 2 loh. Ratusan ibu mandul. Iya, saya urapi perutnya, tapi bukan saya langsung, suaminya. Awalnya saya urapi dulu perut suaminya dalam nama Yesus. Doanya sederhana, dalam nama Yesus, alat reproduksi Bapak ini sempurna. Lalu kemudian perutnya istri, tapi enggak saya langsung. Tangan suami saya kasih minyak urapan, tempelkan ke perutnya, baru tangan saya nempel ke tangan suami. Jadi harus ada etika juga ya pendeta ya. Jangan perut istri-istri orang suruh pegang. Jangan ya Bapak Ibu ya. Gak boleh tuh, ada etikanya sopan santun ya. Jangan tangan pendeta tuh geranyangan gitu ya. Oke ya. Ya harus ada sopan santun pendeta ya. Jangan perut orang semua dipegangi. Oke, jangan ada kesempatan. Wah ini kesempatan. Amin Bapak Ibu ya. Ya tangan suami yang nempel ke perut istrinya. Saudara kasih tangannya, baru tangan saudara nempel ke tangan suami. Jadi nggak kena langsung tangan saudara. Amin Bapak Ibu. Ya, dan terbukti ratusan ibu-ibu semula menyatakan mandul bisa akhirnya punya anak. Saudara itu ratusan loh, bukan 1 2. Makanya dulu saya di gereja lama saya di Bekasi dijuluki pendeta yang punya karunia membuat ibu-ibu hamil. Bukan karena kehebatan saya, tapi karena mereka nggak tahu rahasia ada kuasa Allah di balik minyak urapan. Itu aja masalahnya. Amin Bapak Ibu. Makanya sekarang ini saya singkap ke rahasianya. Doanya juga sederhana. Bukan doa yang macam-macam, bukan doa yang panjang-panjang. Cuma doanya ya saya urapi perut suami agar alat reproduksinya sempurna. Demikian juga istri juga demikian. Saya urapi perut istri agar sempurna bisa melahirkan, hamil melahirkan. Udah gitu aja, simple kan. Semua orang juga bisa doakan, benar Bapak Ibu ya. Cuma caranya aja nggak tahu kan. Atau juga nggak percaya juga itu orang, iya kan? Iya kalau percaya gampang sekali. Cara Tuhan itu sederhana bagi kita. Kita perjamuan kudus juga hanya makan dan minum. Minyak urapan hanya oleskan. Nggak ada susahnya. Cuma di situ harus ada iman. Ya, kalau saudara mikirin semuanya, kok cuma makan minum Pak? Kok simpel sekali? Ya lainnya simpel. Kita lakukan simpel, tapi kuasanya dilakukan oleh Tuhan. Nah itu dia. Amin Bapak Ibu. Karena apa? Yang bekerja bukan kita kan?
Iya, Tuhan yang bekerja. Cuma sederhana aja kita lakukan. Oke Bapak Ibu ya. Ya, ratusan ibu mandul. Mandul loh Bapak Ibu. Bahkan ada di Bogor itu sampai tahunan dia mandul. Bapak Ibu, iya. Tapi setelah saya doakan, saya urapi, akhirnya sudah punya anak sekarang. Luar biasa. Berapa tahun ya dia mandul? 9 tahun. Pokoknya paling top record dari gereja yang lama. Enggak ada yang selama itu mandulnya. 9 tahun atau 7 tahun mandul. Iya Bapak Ibu. Luar biasa ya. Bukan karena saya loh hebat. Tapi karena saya tahu caranya. Ada kuasa Tuhan di balik minyak urapan. Amin Bapak Ibu. Iya. Jadi ketika kita urapi Bapak Ibu. Perut suami atau istri. Maka sesuatu yang bermasalah di perut itu. Alat reproduksinya. Menjadi sempurna. Karena ada kemuliaan Allah di situ. Kan kita bisa oleskan kan. Ketika kemuliaan Allah hadir. Apa? Sempurna itu masalah-masalah. Benar? Masalah itu banyak sekali. Iya, spermanya lemah, saluran sel telur tersumbat, banyaklah masalah di reproduksi. Banyaklah, banyak Bapak Ibu. Tapi saudara percayalah, diurapi sempurna sehat. Amin. Demikian juga saya juga, ketika juga yang menikah itu juga sudah umur. Itu saudara secara medis memang seringkali agak rawan ya, gawat ya. Khususnya di atas 30, katanya, ibu-ibu agak susah hamil kan, ya kan. Saudara jangan khawatir lah, itu memang secara medis memang begitu. Tapi secara Tuhan itu di luar dari normal. Amin Bapak Ibu. Makanya mujizat itu disebut supranatural. Bukan natural, tapi di atas natural. Di atas natural itu enggak ada tergantung umur. Amin Bapak Ibu. Saya imani di Alkitab. Siapa yang paling tua di Alkitab, ibu-ibu yang akhirnya punya anak? Sarah, umur berapa dia akhirnya punya anak? 90. Jadi saudara bisa imani, apa yang di Alkitab itu bukan fiksi. Itu bisa terjadi juga di dalam kehidupan kita. Makanya saya percaya umur 90 tahun nenek-nenek juga bisa hamil. Kenapa? Alkitab mengajarkan demikian. Alkitab itu bukan fiksi. Asal saudara punya iman, itu juga bisa terjadi di dalam kehidupan kita. Amin. Lah iya dong. Alkitab kan bukan fiksi kan? Itu real itu. Iya, apa yang ada di Alkitab itu real. Bukan bohong-bohongan itu. Makanya saudara tinggal imani aja, bisa terjadi. Jadi secara medis umur 30 wanita memang agak berat untuk hamil ya. Tapi saudara imani di Alkitab ada mengajarkan Sarah 90 tahun bisa hamil dan melahirkan. Maka kita juga percaya. Amin Bapak Ibu. Oke. Haleluya, haleluya. Nah juga orang Kristen memakai minyak urapan. Tadi saya katakan Kristen artinya apa? Pengikut Kristus. Kristus artinya apa? Yang diurapi. Maka orang Kristen juga harus punya ciri pengurapan. Amin. Jadi di perjanjian lama ada dikatakan ada larangan orang biasa menggunakan minyak urapan. Ada larangan. Ya. Tapi bagi kita orang Kristen, kita bukan orang biasa di hadapan Allah. Bukan orang biasa ya. Walaupun di hadapan manusia saudara orang biasa, tapi di hadapan Allah saudara bukan orang biasa. Kenapa? 3 jabatan kita pegang sekaligus. 3 jabatan sebenarnya. 1 imam, imamat yang rajani itu artinya imam dan raja. Yang kedua adalah nabi. Cuma kenabian kita enggak disebutkan. Tapi tugas kenabian kita ada. Itu apa? Amanat agung Tuhan Yesus. Amin Bapak Ibu. Itu tugas kenabian kita. Menyampaikan firman. Oke? Oke Bapak Ibu ya. Iya. Jadi sebenarnya 3 jabatan kita pegang. Imam, raja, dan nabi. Dan karena dalam perjanjian lama, imam, raja, dan nabi ditakbiskan, disahkan dengan minyak urapan. Maka kehidupan orang Kristen juga harus ada ciri minyak urapan. Amin. Makanya aneh kalau seandainya ada pendeta, ada orang Kristen menolak minyak urapan. Ya udah terserah dia lah. Tapi yang penting kita percaya dan kita alami kuasa Tuhan. Amin Bapak Ibu. Dan sudah kita alami, bisa terjadi, bisa terlihat. Kalau saudara nggak percaya, lihat aja Ratu Plaza ini. Sebesar ini masa saudara. Amin Ibu ya. Iya dong. Iya luar biasa. Coba kita lihat bahwa orang biasa tidak boleh pakai minyak urapan. Tapi kita hari ini bukan orang biasa. Tapi imamat yang rajani. Artinya imam dan raja dan juga nabi. Keluaran 30 ayat 31-33. Nih. Luar biasa. Keluaran 30 ayat 31-33. Nih saya bacakan ya. Dan kepada orang Israel haruslah kau katakan demikian. Inilah yang harus menjadi minyak urapan yang kudus bagiku, bagi Tuhan. Di antara kamu turun temurun. Ayat 32.
Ya. Kepada badan orang biasa, katakan orang biasa. Orang biasa, janganlah minyak itu dicurahkan. Dan janganlah kau buat minyak yang semacam itu dengan memakai campuran itu juga. Itulah minyak yang kudus, yang haruslah itu kudus bagimu. Ayat 33. Orang yang mencampur rempah-rempah menjadi minyak yang semacam itu, atau yang membubuhkannya pada badan orang awam, haruslah dilenyapkan dari antara bangsanya. Amin Bapak Ibu. Nah sekarang kita orang biasa enggak Bapak Ibu? Tidak, kita imamat yang rajani. Jadi kita imam dan raja, bukan orang biasa. Termasuk juga kita adalah nabi. Kenapa? Terlihat dari tugas amanat agung Tuhan Yesus adalah tugas kenabian kita. Amin. Tapi kenapa Pak jabatan kenabian kita tidak disebut secara jelas seperti imam dan raja? Karena tugas kenabian itu sebenarnya ada dua. Tapi yang kita lakukan cuma satu. Apa tugas kenabian yang dua itu Pak? Yang pertama adalah menunjukkan, tugas kenabian yang pertama adalah menunjukkan dosa umat Israel dan membuatkan hukuman Allah atas dosa itu. Yang kedua adalah memberitakan firman Tuhan. Nah memberitakan firman Tuhan kita lakukan, tapi menunjukkan dosa dan hukuman Allah atas dosa itu tidak kita lakukan. Kenapa? Karena di depan Allah kita semua telah dikuduskan oleh darah Yesus. Amin Bapak Ibu. Ya makanya kita nggak ada lagi ngomong tentang menunjukkan dosa orang lain dan juga menubuatkan kutuk atau hukuman atas dosa itu. Enggak. Makanya tugas kenabian kita cuma setengah. Hanya menyampaikan firman amanat agung Tuhan Yesus. Amin. Makanya jabatan kenabian kita tidak disebutkan. Tapi sebenarnya kita punya tugas kenabian. Itulah menyampaikan amanat agung Tuhan Yesus. Paham Bapak Ibu? Nah. Coba kita lihat tentang imamat yang rajani 1 Petrus 2 ayat 9 dan ini menjadi ayat terakhir kita. Bapak Ibu mengikuti ya sejauh ini ya. Setelah ini kita akan ada kuis berhadiah, pertanyaan berhadiah. Ini sudah hadiahnya sudah ada di depan. Cakep loh. Oh, ada Alkitab. Ini Alkitab baru, ada stikernya juga. Tuh ada Alkitab baru ya. Ada payung 2, ada warna kuning, ada warna hijau. Keren ya, cakep ya. Luar biasa. Coba 1 Petrus 2 ayat 9, nah ini dia. Udah? Saya bacakan ya. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani. Tuh, imamat yang rajani, imam dan raja jabatan kita. Oke Bapak Ibu ya. Oke, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Nah, memberitakan perbuatan besar itu tugas kenabian kita. Oke Bapak Ibu, iya memberitakan perbuatan besar. Perjanjian lama, tugas Nabi apa? Memberitakan firman Tuhan. Lah ini kan sama memberitakan perbuatan besar. Oke, perbuatan-perbuatan besar dari Tuhan, dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Jadi kita bukan orang biasa ya, bukan orang awam ya. Tapi kita adalah imam, raja dan nabi. Itulah sebabnya sesuai dengan perjanjian lama, imam, raja dan nabi disahkan, ditakbiskan dengan minyak urapan. Maka kehidupan orang Kristen juga harus ada penggunaan minyak urapan. Amin Bapak Ibu. Nah, saya simpulkan khotbah ini. Orang Kristen yang menolak minyak urapan berarti mereka tidak mengerti firman Allah yang jelas menyebut penggunaan minyak urapan pada perjanjian lama dan perjanjian baru. Orang Kristen adalah imamat yang rajani dan nabi, karena itu harus ada pengurapan. Yang ketiga, orang Kristen adalah pengikut Kristus yang berarti yang diurapi. Maka orang Kristen juga harus ada ciri pengurapan. Amin Bapak Ibu, kita tundukkan kepala kita. Terima kasih Tuhan untuk pendalaman Alkitab ini tentang sakramen minyak urapan. Kami sungguh disingkapkan rahasia kuasa Allah di balik minyak urapan. Terima kasih Tuhan agar biarlah firman ini bisa membuat kami semakin mengerti, percaya akan penggunaan minyak urapan, agar hidup kami juga menggunakan minyak urapan, agar kuasa Tuhan yang besar juga kami alami dalam kehidupan. Demikian juga para penonton juga video khotbah ini juga agar bisa mengimani, percaya penggunaan minyak urapan agar mereka juga mengalami kuasa Tuhan yang besar dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, sama-sama kita berkata amin. Ya. Sekarang quiz time.
Pertanyaan. Haleluya. Pertanyaan pertama yang mudah. Ya. Penggunaan minyak urapan. Apakah dilakukan mengurapi manusia saja atau bisakah dipakai untuk mengurapi benda-benda? Angkat Pak Sutikno, angkat tangan Pak Sutikno, bukan mengangkat Pak Sutikno. Ya, Pak Sutikno, jawab Pak. Penggunaan minyak urapan Ya, bisa dipakai benda-benda dan juga manusia. ya, Benda-benda misalnya seperti rumah, ya, terus gedung, Ya. terus alat-alat perkakas, Ya. kamar tidur kita, Ya. kursi meja sampai ke pesawat pun. Ya. Kalau bisa ada kesempatan kita bisa papan. Iya, betul. 100 buat Pak Sutikno. Iya Pak. Ya, ini payung. Bapak mau yang kuning atau hijau? Kuning. Wah, haleluya. Golkar. Haleluya. Kuning. Tuhan berkati Pak Sutikno. Nah, Nah, sekarang pertanyaan yang kedua. Banyak orang Kristen berpikiran setelah Pentakosta turunnya Roh Kudus, penggunaan minyak urapan tidak ada lagi. Apakah itu benar atau salah? Kalau seandainya benar, katakan alasannya. Kalau salah, katakan juga alasannya. Silakan Pak yang di belakang. Pak siapa namanya Pak? Herman. Nah Herman. Pak Herman mic-nya diantar. Ya silakan Pak Ferdi kasih ke Pak Herman. Biar Pak Herman menjawab. Ya Pak Herman. Jawabannya adalah tidak benar. Ya, Karena tidak benar. Alasannya? Dalam kisah para rasul, murid-murid masih menggunakan minyak urapan. Kisah para Rasul bukan Pak, Yakobus. Oh Yakobus. Ya, Yakobus 5 ayat 14. Demikian juga di dalam Markus 6 ayat 13, Tuhan Yesus juga memerintahkan murid-murid menginjil dan murid-murid juga mengusir banyak setan dan mengoleskan banyak orang sakit dan sembuh. Amin Bapak Ibu ya. Amin Pak Herman. Ya, jadi benar ya. Jadi tidak benar dugaan bahwa tidak ada lagi penggunaan minyak urapan. Sampai perjanjian baru tetap ada penggunaan minyak urapan. Amin. Nah, dan juga terbukti Ratu Plaza diurapi mulai bangkit. Landmark diurapi bangkit. Orang si Ibu Mariana diurapi yang retak akan vonis operasi diurapi tidak jadi dioperasi. Amin. Sembuh kan? Iya, jadi luar biasa ya. Cuma nggak tahu gimana, banyak orang Kristen nggak percaya kuasa minyak urapan. Ya udah terserah mereka lah. Oke ya, iya terserah dong. Ya kan kita nggak bisa maksa orang percaya. Tapi ketika mereka melihat bukti-bukti yang kita alami, mudah-mudahan mereka bisa percaya suatu hari kelak. Amin Bapak Ibu ya. Kita bisa berharap demikian aja. Oke. Demikian juga. Nah, orang Kristen. Oh iya payung warna hijau. Silakan Bapak Herman. Payung warna hijau berpindah tangan. Ya udah dianggap benar lah. Ya. Jadi walaupun benarnya 50% ya anggap benar lah. Penting sudah ada nyentuh-nyentuh dikit. Ya, karena kita kan bukan soal ujian ya di sekolah ya. Kalau di sekolah memang harus 100% benar. Oke Bapak Ibu ya. Kita asik-asik aja. Oke Bapak Ibu ya. Nah, ini pertanyaan ketiga. Hadiahnya Alkitab. Alkitab. Ibu Lydia juga bisa Bu. Tapi nanti tinggal Ibu bagikan aja ke orangnya Ibu. Pengen bagikan ya. Ibu Yuliana boleh. Terserah aja siapa aja. Tapi kalau kita udah punya Alkitab boleh berbagi ke teman-temannya. Ya. Ini pertanyaan ketiga yang agak sulit. Orang Kristen itu bukan orang biasa. Ya Bapak Ibu ya. Tapi orang yang luar biasa sebenarnya di depan Allah. Kenapa orang Kristen bukan orang biasa? Karena kita punya jabatan. Jabatan apa yang kita punya hari ini Bapak Ibu? Ada 3 sebenarnya. Tapi satu nggak disebutkan secara terus terang, secara jelas. 2 lagi itu jelas. Oke Bapak Ibu ya. Silakan siapa yang bisa jawab Ibu Yuliana. Iman, Raja dan Nabi. Ya.
Ya. Ya, jadi jabatan orang Kristen itu bukan orang biasa. Kenapa? Kita imamat yang raja nih, jabatan imam dan raja. Dan selain itu juga kita punya jabatan nabi, cuma nggak secara jelas dinyatakan. Oke Bapak Ibu ya, tapi sebenarnya kita ada jabatan nabi karena kita juga punya tugas kenabian. Itulah memberitakan amanat agung Tuhan Yesus. Amin Bapak Ibu. Oke, ya. Ibu Juliana dapat Alkitab. Mudah-mudahan masih bisa, matanya masih jelas membaca, agak kecil ini ya tulisannya ya. Oke, ada stikernya juga Bu, ini stiker. Oh ya, oke. Ya puji Tuhan ya Bapak Ibu ya, udah kelar. Jadi minggu depan ada lagi pendalam Alkitab. Oke Bapak Ibu ya.